Sagu keju pandannya sudah matang. Aduh, wangi banget. Wangi keju iya, wangi pandan iya. Ini masih panas banget. Ini loh yang paling bawah, jadi cepet banget matangnya. Karena tadi sih apinya kurang kekecilan ya, terlalu gede maksudnya. Oh ya, kalau mau bentuknya agak cantik, lingkerinnya pas nekan spuitnya, piping bagnya jangan terlalu lebar-lebar ya. Kayak sebesar apa ya? Sebesar inilah yang tengah-tengah ini. Dia lebih cakep ngeliatnya. Di loyang yang lain lebih cantik sih bentuknya. Kalau ini kayaknya yang pertama amburadul banget bentuknya. Mau bentuk semprit bunga mawar juga terserah ya. Variasikan aja. Kalau aku sih biar ada bedanya, kue ini, kue ini, kue itu bentuknya. Kalau sama semua ntar ini lumayan cakep nih yang tengah. Ini susah membedainnya. Coba kita makan. Ini kayaknya yang sebelah sini belum deh, belum terlalu. Ini masih agak, mana tadi aku lihat ya, ini masih agak basah nih, panggang lagi deh nih yang sebelah sini. Yang sebelah sini yang udah. Enak, asli enak banget. Fokus deh, ya udah. Enak banget. Aku pilihan dulu nih ke piring, karena ini mau aku panggang lagi sebelah sini belum kering. Nanti kurang krenyes dia kalau masih lembab di dalam. Jadi harus panggang lagi. Aduh, udah mulai gelap, udah jam 6 ya. Ini kita sambil susun. Ini teman-temannya, ini agak dark banget. Ini lumayan. Teman-temannya masih di oven. Dan sisanya belum dicetak karena loyangku cuma 3 yang buat kue kering itu cuma 3, jadi ya lama. Lebih baik punya loyang agak banyak ya. Kalau udah masuk ke loyang kayaknya kita udah bisa beres-beres daripada masih banyak sisa adonan. Mau beres-beres juga ya bisa sih sebenarnya beres-beres, cuman ya gitu deh. Cara ini sebenarnya bukan gosong ya warnanya yang begitu, karena ini sebenarnya hijau. Pada kue pada umumnya kalau dimasak kan pasti bawahnya agak kecoklatan ya, jadi karena dia hijau kesannya kayak gosong padahal enggak. Tutup ya, kita tunggu yang lainnya.